Hai semuanya yang selalu bahagia sepanjang masa. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Fist of Fury Soul. Film ini akan mengisahkan seorang anak kecil yang orang tuanya dibunuh oleh setan darah, dan sebelum mati, ayahnya mewariskan kekuatan dahsyatnya kepadanya. Sampai akhirnya 14 tahun kemudian ia tumbuh dewasa dan berhasil membalaskan dendam ayahnya. Gimanakah keseruan filmnya? Yuk simak alur cerita berikut ini. Film diawali dengan memperlihatkan orang-orang yang terdiri dari 5 kelompok tergeletak mati. Orang-orang tersebut mati karena dibantai oleh ketua kelompok bulu hitam yang biasa disebut setan darah, karena ia ingin membuktikan bahwa ia yang paling kuat. Sementara itu, beberapa master kungfu dari kelompok Jingwu yang tersisa menyerang setan darah, dan ketika salah satu master bernama Huo Jia tertekan, ketua kelompok Jingwu bernama Huo Changkong datang menyelamatkannya. Setelah itu, terjadilah pertarungan yang dahsyat antara Huo Changkong dengan setan darah. Dalam keadaan terluka, Huo Changkong memberikan kekuatannya kepada anaknya yang bernama Liu Jing dan ia menyuruhnya pergi. Kemudian ia menahan serangan dahsyat dari setan darah. 14 tahun kemudian, kini scene berlanjut di sebuah tempat makan. Di sana terdapat seorang pria bernama Xiaosha yang ingin makan bersama adik seperguruannya bernama Huo Min. Selain mereka, rupanya di sana juga terdapat anggota bulu hitam yang dipimpin oleh Lang Feng sedang berdiskusi dengan beberapa ketua kelompok karena bulu hitam telah membunuh anggota dari beberapa kelompok tersebut. Namun karena ketua dari beberapa kelompok tersebut menyebut setan darah penakut, Lang Feng yang mendengar emosi dan mengerahkan pasukannya untuk menyerang anggota dari beberapa kelompok tersebut. Akibat dari pertarungan mereka, orang-orang yang ada di sana ketakutan, sedangkan Huo Min yang melihat sebuah patung besar akan jatuh dan menimpa bocil, ia pun ingin mengorbankan badannya. Untung saja patung tersebut dapat ditahan oleh seorang pria dengan kekuatan luar biasa, sehingga Huo Min bersama anak kecil itu dapat selamat. Dan rupanya pria tersebut adalah Liu Jing yang kini sudah tumbuh dewasa. Setelah itu, Liu Jing marah-marah kepada Lang Feng karena mereka telah mengganggu Liu Jing makan. Dan karena Lang Feng merasa diremehkan, ia pun menyuruh pasukannya untuk menyerang Liu Jing. Namun dengan kekuatan yang luar biasa, Liu Jing dapat mengalahkan anggota bulu hitam beserta Lang Feng dengan mudah. Kemudian Liu Jing yang ingin pergi dan mendengar sebuah jenis tinju Huo Jia dari mulut Xiaosha pun berhenti, dan ia menanyakan kepada mereka di mana tempat tinju Huo Jia. Tanpa berpikir lama, Huo Min bersama Xiaosha langsung bergegas untuk mengantarkan Liu Jing ke tempat tinju Huo Jia. Sementara itu di markas bulu hitam, setan darah yang masih belum sembuh karena efek bertarung dengan Huo Changkong 14 tahun yang lalu, kini ia diterapi oleh seorang master kungfu bernama Tang Babai. Dan rupanya agar setan darah dapat sembuh sepenuhnya, ia harus mencari anak dari Huo Changkong yaitu Liu Jing, karena dulu Huo Changkong telah memberikan semua kekuatannya kepada Liu Jing. Sedangkan Liu Jing bersama Huo Min dan Xiaosha kini mereka tiba di depan balai tinju Huo Jia dan mereka berdua meninggalkan Liu Jing di sana sendirian. Setelah itu Liu Jing memasuki balai dan di sana ia mendapati seorang pria setengah baya yang sedang menyapu. Dari gerakan langkah dan cara pria itu menyapu, Liu Jing dapat mengetahui bahwa pria itu adalah seorang master kungfu dan ternyata pria tersebut adalah Huo Jia yang masih hidup. Kemudian Liu Jing mengatakan kepada Huo Jia bahwa kedatangannya di sana karena ia mendengar bahwa tinju Huo Jia memiliki banyak master dan ia ingin berguru di sana. Serta ia ingin mengetahui kehebatan Huo Jia dengan cara bertarung dengan Huo Jia. Ternyata Huo Min adalah anak angkat Huo Jia sedangkan Xiaosha adalah muridnya dan kini mereka berdua menyaksikan Liu Jing yang sedang bertarung dengan Huo Jia. Sampai akhirnya Huo Jia dapat mengeluarkan Liu Jing dari balai dan ia menyuruh Liu Jing untuk pergi. Sementara itu di markas bulu hitam, Lang Feng bersama yang lainnya kini berlutut kepada Tang Babai, serta mereka melapor bahwa mereka telah dibantai oleh satu pemuda. Mengetahui hal itu, Tang Babai menanyakan di mana keberadaan pemuda tersebut dan menyuruh mereka untuk pergi. Pada saat Lang Feng ingin pergi, tiba-tiba terdapat pria gendut kanibal menarik Lang Feng menggunakan senjatanya dan ia memakan Lang Feng. Beberapa waktu kemudian, ketika ketua 4 kelompok sedang membahas rencana untuk menyerang markas bulu hitam, tiba-tiba mereka mendengar suara pertarungan. Dan pada saat mereka mengeceknya, para anggota mereka sudah terbunuh semuanya.
Ternyata mereka semua dibunuh oleh Tang Babai bersama pria gendut dan juga pendekar wanita. Kemudian Tang Babai menanyakan keberadaan Liu Qing kepada mereka, namun mereka yang tidak mengenal Liu Qing sama sekali mengatakan kalau mereka tak mengenali Liu Qing. Dan karena jawaban itu, mereka harus kehilangan nyawa mereka. Keesokan harinya, ketika Hu Jie sedang menyiram bunga di dalam balai, tiba-tiba Liu Qing datang di sana. Kedatangan Liu Qing di sana bisa kita tebak, yaitu untuk berguru. Kemudian Liu Qing menceritakan masa lalunya kepada Hu Jie. Ia bercerita bahwa dirinya adalah anak yatim piatu yang diangkat menjadi anak oleh sepasang suami istri saat ia berumur 5 tahun. Dan sebelum ia berumur 5 tahun, ia lupa apapun yang telah terjadi padanya. Namun suatu ketika, nasib malang dialami oleh ayah dan ibu angkatnya karena mereka berdua dibunuh oleh segerombolan orang bertopeng. Untung saja dengan kekuatan yang telah diberikan oleh Wu Changkong, Liu Qing berhasil membantai orang-orang itu sehingga ia dapat menyelamatkan nyawanya sendiri. Dan akhirnya setelah mendengar cerita Liu Qing, Hu Jie mau menerima Liu Qing sebagai muridnya. Kemudian Hu Jie membawa Liu Qing ke tempat para master berlatih dan tiba-tiba ia dibungkus karung oleh seseorang. Ketika tersadar, Liu Qing berada di suatu tempat dan karena mendengar suara seseorang, ia pun memasuki sebuah ruangan. Ternyata ruangan tersebut adalah tempat berlatih untuk murid gelombang pertama. Tiba-tiba muncul benda-benda keras ke arah Liu Qing, disertai munculnya master-master berformasi Hujia 4 gajah menjadi satu yang kemudian menyerang Liu Qing. Dalam pertarungan tersebut, Liu Qing mengingat saat ayah dan ibu angkatnya dibantai sehingga amarahnya menjadi-jadi. Serta Hujia yang mengetahui bahwa Liu Qing memakai tenaga luar biasanya, ia pun menghentikannya. Dan karena Liu Qing tak dapat mengendalikan amarahnya dalam pertarungan tersebut, Hujia menyuruh Liu Qing untuk pergi dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian, pada saat Liu Qing berjalan dan melamun di tengah kota, tiba-tiba orang-orang di sana yang semula ramai menjadi hilang, tak tersisa satupun. Kemudian Tang Babai muncul di sana menemui Liu Qing dan ia mengetahui bahwa Liu Qing sedang mencari master untuk berguru. Dan karena kain pemberian Humin kini diambil oleh Tang Babai, Liu Qing pun bergegas untuk menyerang Tang Babai. Setelah mengetahui kehebatan Tang Babai, Liu Qing mau berguru kepada Tang Babai. Kemudian Tang Babai membawa Liu Qing ke markas bulu hitam. Setiba di sana, Liu Qing disambut setan darah yang ternyata sudah siap untuk menyerang Liu Qing. Kini Liu Qing tertekan dan setan darah ingin menyedot kekuatan Aohi Jiwu milik Liu Qing agar setan darah dapat sembuh. Untung saja Liu Qing dapat sedikit melawan sehingga ia berhasil pergi dari tempat itu meskipun dengan kondisi tubuh yang lemah tak berdaya. Namun akhirnya Liu Qing harus terjatuh pingsan di suatu tempat. Beberapa waktu kemudian Liu Qing dapat tersadar dan kini ia berada di kamar Humin karena Humin telah menemukannya dan membawanya pulang untuk dirawat. Pada saat mereka berdua berbincang-bincang, tiba-tiba Xiaosha memanggil Humin dari luar. Ternyata Xiaosha mengetahui bahwa Liu Qing kini berada di dalam kamar Humin. Setelah itu mereka berdua mendengar suara aneh dan mereka yang penasaran mencari sumber suara tersebut. Ternyata suara itu dihasilkan oleh si pria gendut yang sedang menyantap penjaga yang ada di sana. Melihat kedatangan mereka berdua, pria gendut menyerang mereka dan untung saja Liu Qing datang menyelamatkan mereka. Kemudian Liu Qing menyuruh mereka untuk pergi sedangkan ia akan melawan si gendut dan juga pendekar wanita yang baru saja datang. Tak lama kemudian, Hujia bersama 3 master lainnya datang di sana dan ia menyuruh Liu Qing untuk memperhatikan cara ia untuk mengalahkan si gendut dan pendekar wanita. Setelah berhasil mengalahkan mereka berdua, Hujia mengetahui bahwa mereka adalah anggota bulu hitam. Dan pada saat Hujia mengajak Liu Qing bersama yang lainnya untuk pergi, tiba-tiba setan darah bersama Tang Babai datang di sana. Kemudian Liu Qing menyuruh murid-muridnya untuk pergi, sedangkan ia bersama master yang lainnya akan melawan setan darah, sehingga pertarungan antara mereka pun terjadi. Namun sayangnya mereka berempat kewalahan melawan setan darah dan tiba-tiba Liu Qing muncul di sana serta ia menyerang setan darah. Setelah terkena pukulan dan tergeletak, akhirnya Liu Qing mengingat waktu dulu ketika ayah kandungnya dibunuh oleh setan darah sehingga ia mengeluarkan kekuatannya untuk adu tonyo dengan setan darah. Tapi setelah itu, setan darah ingin mengambil kekuatan dari tubuh Liu Qing yang tak berdaya. Untung saja Liu Qing berhasil diselamatkan oleh Humin bersama Xiaosha. Kemudian Hujia menyuruh mereka semua untuk pergi, sedangkan ia akan menahan setan darah menggunakan lonceng emasnya. Meskipun mereka berhasil melarikan diri, namun Hujia harus kehilangan nyawanya karena terkena pukulan setan darah yang luar biasa.
Dan kini tubuh Liu Qing harus terbalut perban seperti zombie karena luka pada tubuhnya yang parah. Mengetahui bahwa terdapat kekuatan yang besar di sekitar batin Liu Qing, salah satu master akhirnya mengingat ketika Huo Changkong memberikan kekuatannya kepada Liu Qing, dan kekuatan tersebut diletakkan oleh Huo Changkong di pembuluh darah Liu Qing. Setelah mengetahui hal itu, Hu Min ingin menggunakan jarum peraknya untuk menyelamatkan Liu Qing. Sedangkan anggota bulu hitam mereka datang di persembunyian Liu Qing beserta yang lainnya. Dan tak lama kemudian ketika Setan Darah datang di sana, ia menemukan semua anak buahnya yang sudah terkapar. Xiao Sha muncul di sana dan ia berkata ingin membunuh Setan Darah. Untung saja ketika Setan Darah ingin menyerang Xiao Sha, Liu Qing yang sudah pulih dengan kekuatannya yang sudah maksimal datang menyelamatkannya. Rupanya kekuatan Aohi Jingwu Liu Qing dapat maksimal karena dengan bantuan jarum perak Wu Min yang dapat menyebarkan kekuatan tersebut yang semula hanya berada di tangan kanan Liu Qing, kini sudah menyebar di seluruh tubuhnya. Kemudian Liu Qing mengajar Setan Darah menggunakan gerakan kungfu yang ia pelajari dari Hu Jia, serta terjadilah duel yang dahsyat antara mereka berdua. Sampai akhirnya menggunakan pukulan mautnya Liu Qing berhasil mengalahkan Setan Darah. Namun karena kebaikan hatinya, Liu Qing tetap membiarkan Setan Darah untuk melanjutkan hidupnya. Beberapa waktu kemudian, penduduk dapat hidup damai karena kelompok bulu hitam yang semula berkuasa dan menindas, kini telah berhasil dikalahkan. Selain itu, tinju Huo Jia kini menerima murid baru untuk umum. Selesai, saya Gus pamit, terima kasih dan sampai jumpa.